Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso, Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita. Dan pada hari ini kita bincang seputar tingkatan keimanan. Tidak lupa kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kita bisa melakukan ketaatan, sehingga amanah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menunaikan. Maka jangan lupa kita ucapkan, Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Kemudian kita juga bersolawat untuk Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, Man shalla alaihi salatan sallallahu wa ala wa malaikatihi sab'ina marrah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah dan malaikatnya bersalawat untuknya sebanyak 70 kali. Bapak Ibu rahmani wa rahimahullah. Min ahammiyatil iman. Bagian dari pentingnya keimanan. Setidak-tidaknya, seperti telah kita ketahui bahwa iman itu iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiq bil qalb, dibenarkan dalam hati, wa amalun bil arkan, atau bil jawarih, diamalkan atau diimplementasikan dalam bentuk amal perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya. Jadi tidak cukup hanya di lisan, tidak sekedar di dalam hati, apalagi hanya perbuatan tetapi tidak dilandasi dengan pembenaran di dalam hati. Maka ketiga-tiganya itulah yang disebut dengan iman yang sesungguhnya. Pentingnya keimanan setidak-tidaknya ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa iman itu menjadi syarat diterimanya amal soleh. Jadi kalau seorang hamba beramal soleh tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, maka amal solehnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala yang akan diberikan besok di akhirat. Kemudian yang kedua, keimanan itu jaminan yang tidak akan pernah merugi. Allah berikan garansi kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanan. Kemudian yang ketiga, keimanan itu merupakan motivasi untuk beramal soleh. Jadi betapa pentingnya iman itu. Yang keempat, keimanan itu termasuk kafilah yang diseru oleh Ar-Rahman. Jadi ketika kita masuk berada dalam kafilah orang-orang beriman, maka kita termasuk kelompok yang diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Ar-Rahman. Kemudian yang kelima, bahwa keimanan itu merupakan jaminan sebagai ahli surga. Maksudnya orang beriman, dia dijamin masuk surga. Dan yang keenam, menjadi sebab dikeluarkannya dari azab neraka. Ahibati fillah rahmani wa rahmakumullah. Tadi kita sebutkan bahwa keimanan itu betapa pentingnya sebagai syarat diterimanya amal soleh. Di surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97 Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi beramal soleh, laki maupun perempuan, syaratnya dia adalah beriman. Kemudian juga disebutkan bahwa keimanan itu sangat penting, namun bagaimana bagi orang-orang kafir? Ternyata di surah An-Nur ayat 39 Allah sebutkan, walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, a'maluhum, amal perbuatan mereka, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Jadi orang-orang kafir itu amal mereka itu laksana fata morgana di tanah yang datar, nampak seperti disangka
air ya, oleh orang-orang yang dahaga. Tapi ketika didatangi air itu ternyata tidak mendapati sesuatu pun, karena hanya fata morgana. Dan didapati ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Namun demikian bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang kafir itu tertolak di akhirat, namun karena keadilan Allah, Allah tetap berikan balasan amal kebaikan orang kafir di dunia. Misal orang kafir yang rajin, maka dia akan mendapati buah dari rajinnya itu. Dia sungguh-sungguh dengan kesungguhannya itu, dengan kebaikannya dia akan mendapati balasan di dunia ini. Namun di akhirat, jika dia mati dalam keadaan kekafiran, maka dia tidak mendapati apa-apa. Namun ketika seorang yang belum beragama Islam, kemudian rajin bersedekah, kemudian masih kafir dia rajin bersedekah, kemudian dia masuk Islam, maka seluruh pahala sedekahnya yang dilakukan semasa kafir itu tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan di situ. Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayud'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takul lahu hasanatun yujza biha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga Al-Imam An-Nasa'i, bahkan juga Al-Imam Muslim. Bapak Ibu rahmani rahimakumullah. Kemudian betapa pentingnya keimanan itu, yang kedua adalah jaminan tidak akan pernah merugi. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah merugi. Seperti dalam surah Al-Asr yang sering kita baca ya, kita hafal. Allah berfirman, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu di ayat yang pertama, wal asr. Di ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh dengan keimanannya, kemudian saling menasehati dalam al-haq, saling menasehati dalam kesabaran, maka dia digaransi sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih, orang yang tidak pernah merugi. Jadi keimanan merupakan jaminan tidak akan pernah merugi di dalam kehidupan seorang yang telah istiqomah di atas keimanan itu. Kemudian yang ketiga, bahwa keimanan itu sebagai motivasi beramal soleh. Seorang beramal soleh, dia termotivasi, dia terdorong dalam hatinya. Karena dia meyakini adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Dia meyakini adanya yaumuddin, hari pembalasan. Makanya dia beramal soleh. Itulah karena keimanan. Kemudian yang keempat, orang-orang beriman itu termasuk kafilah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah. Di Al-Quran ada 89 panggilan dari Allah, yakni pada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti panjenengan cek lagi, ada 89 panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, jaminan sebagai ahli surga. Di surah Al-Buruj, insya Allah kita menghafal ya, dengan kita mengetahui. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah berikan jaminan ahli surga. Kemudian yang keenam, ternyata keimanan itu menjadi sebab dikeluarkannya seorang dari azab neraka. Wala'iyadzubillah. Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga telah masuk ke surga,
Wa ahlun narin nar, penduduk neraka yang ditetapkan kemudian masuk ke neraka. Yaqulullah azza wa jal, kemudian Allah berfirman, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh fa yakhrujuna. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat penjaga neraka, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar dzarrah, sangat kecil, sebesar biji sawi, seperti semut, kecil sekali, seperti debu yang berterbangan, maka fa'akhrijuh, keluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluarkan dari neraka, yakni tentunya dimasukkan ke surga. Fayakhrujun, akhirnya para malaikat pun berupaya untuk keluar dan mengeluarkan dari azab neraka itu. Jadi Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, betapa pentingnya keimanan itu. Makanya kita tetap mempertahankan keimanan dan memperbaharui keimanan kita. Rasulullah pernah menyampaikan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkatan iman itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis, sahabat Rasulullah, Ahlus Suffah, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'un. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 cabang. Aw bid'un wa sittuna syu'bah, atau ada 60 cabang. Jadi begitu banyak, ada tingkatannya. Ada beberapa tingkatan keiman itu. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya, paling utamanya keimanan itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah tingkatannya itu, yang paling sederhana dan hampir setiap orang bisa melaksanakan, yaitu imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, yang khawatir mengganggu manusia atau saudara-saudara kita. Artinya begini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ketika kita sedang melintas di jalan, melewati di gang atau jalan setapak atau semisalnya, ada batu, ada kotoran, ada duri, ada pecahan kaca, atau sesuatu yang membahayakan, kemudian kita ambil, kita singkirkan. Enggak ada yang tahu tuh kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena itu kita telah mengamalkan amalan yang begitu mudah, namun sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Sehingga para ulama kalau membagi tingkatan tertinggi keimanan itu adalah konsekuensi dari seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lisannya, hatinya, perbuatannya menunjukkan dia hanya beribadah, dia hanya mengabdi, dia hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu yang paling tinggi. Makanya dikatakan afdaluha. Kemudian di pertengahannya adalah haya, malu. Dan yang paling bawah, paling rendah itu adalah imatatul adza. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah itulah yang menjadi pembeda antara hamba yang mukmin dengan yang kafir. Kalimat tauhid itulah yang menjadi sebab tegaknya langit dan bumi ini. Semua makhluk ini diciptakan karena kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah itulah Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab, Allah menentukan syariat-syariatnya. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu dijadikan sebagai mizan, timbangan,
diletakkannya catatan-catatan amal seseorang. Bahkan dengan kalimat la ilaha illallah itulah manusia digiring menjadi surga. Bahkan mereka yang menolak kalimat la ilaha illallah sampai matinya, dia tergiring kepada neraka. Wal'iyadzubillah. Betapa pentingnya. Makanya Rasul menyampaikan, fa'afdaluha, yang paling utama dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Di surah Al-Hajj ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah al-haq. Mentauhidkan Allah adalah kemutlakan, kebenaran yang mutlak. Dan sesungguhnya apa saja yang diseru, seseorang yang menyembah, seseorang yang berdoa, seseorang yang meminta, memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebatilan. Dan sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha tinggi, dan maha besar. Bahkan karena kalimat la ilaha illallah itulah seseorang menjadi terjaga kehormatannya, terjaga darahnya, tidak boleh didolimi, tidak boleh dianiaya, tidak boleh diperangi dan semisal itu karena kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu rahmani rahmakumullah. Kemudian hadis itu dilanjutkan oleh beliau, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Tingkatan yang paling rendah, paling bawah, paling gampang, paling mudah, semua orang bisa melaksanakan adalah imatatul adza anit tariq. Di antara keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan yang khawatir mengganggu kaum muslimin. Pertama, menghilangkan gangguan dari orang-orang Islam atau siapa saja yang lewat. Yang kedua, memperlancar jalannya kaum muslimin, memudahkan. Yang ketiga, memudahkan orang untuk melewati jalan itu, jalan tersebut. Ya. Jadi mungkin ada orang mukmin, ada orang kafir. Yang penting semua makhluk Allah diberi kemudahan ketika kita menghindarkan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Termasuk ta'awun dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian yang keenam, yang kelima, Allah akan mengampuni dosa orang itu karena mengambil sesuatu yang menghalangi di jalan. Dan yang keenam, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan, aku melihat seorang, kata Rasulullah, ditampakkan di surga, yataqallabu fil jannah, dia mundar-mandir karena senangnya, bersenang-senang dia di surga, fi syajaratin qata'aha, karena sebab ada pohon yang tumbang, ada pohon yang jatuh rantingnya, yang jatuh cabangnya karena kering atau karena angin atau karena faktor yang lain, min dhahri thariq, yang ada di jalan itu, kanat tu'dzil muslimin, dia singkirkan karena tu'dzil muslimin, khawatir menyakiti orang-orang Islam. Subhanallah, dijamin menjadi penduduk surga. Begitu juga pada hadis yang berikutnya, marra rajulun bi ghusni syajaratin, seorang laki-laki berjalan di jalan itu, kemudian dia melihat bi ghusni syajaratin ala dhahri thariq, dia melihat ranting atau dahan yang menghalanginya. Faqala, orang itu berkata, wallahi demi Allah, la unahyiyanna hadza 'anil muslimin, benar-benar aku singkirkan sesuatu ini, dahan ini, ranting ini dari gangguan orang-orang Islam. La yu'dhihim, sampai orang muslim tidak terganggu. Fa udkhilal jannah, maka Allah memasukkannya ke surga. Begitu juga hadis yang lainnya. Ibu rahimahullah, yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Maksud malu di sini adalah
Malu ketika ibadahnya kurang. Malu karena syukurnya sangat sedikit. Nikmat Allah 24 jam, sementara rasa syukur kita tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita malu kepada Allah. Malu untuk bermaksiat, malu untuk berbuat dolim, malu untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain yang mendolimi sesama. Itu makna malu yang sesungguhnya. Adapun malu karena hal yang benar, kita tidak boleh malu. Ketika kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran, kita tidak perlu malu. Jadi malu yang dimaksudkan di sini adalah malu secara goriziah. Seseorang yang pemalu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pepatah kita sering mengatakan lebih baik pemalu daripada memalukan, kan begitu? Ya, daripada malu-maluin gitu dalam istilah kita. Nah, jadi malu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk melakukan kemaksiatan. Dengan demikian Bapak Ibu, tingkatan keimanan itu menurut hadis yang singkat ini namun cukup bermakna bagi kita. Afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan kita termotivasi untuk tetap istiqomah di atas ketaatan-ketaatan dan betapa pentingnya keimanan itu untuk kita pertahankan sampai kita ajal menjemput dalam keadaan kita mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Allahumma ja'alna husnul khatimah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.